Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab man ata'al ulama'a wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Bab orang yang mentaati ulama atau umara dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bab ini dibawakan oleh al-muallif di dalam kitab At-Tauhid. Hubungannya dengan tauhid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan lamma kanat at-ta'atu min anwa'il ibadah nabbaha al-musannif rahimahullah bihadzal bab على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya ketika ketaatan itu merupakan bagian daripada ibadah, ya, taat itu merupakan bagian daripada ibadah, maka al-musannif mengingatkan di sini di dalam bab ini akan wajibnya, ya, mengkhususkan Allah Sang Maha Pencipta, Maha Suci lagi Maha Tinggi, ya, mengkhususkannya dengan ketaatan. yakni ketaatan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yuta'u ahadun minal khalq, ya, dan bahwasanya tidak boleh ditaati seorang pun dari makhluk illa idza kana ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah, kecuali apabila ketaatannya itu bukan dalam bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi ketaatan kita kepada makhluk itu syaratnya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-muallif menyebutkan man ata'al ulama, barang siapa yang mentaati ulama. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama syara', ya, yaitu para ulama dalam bidang syariat, yakni mereka orang-orang yang mengetahui syariat, ya. Ini para ulama. Sementara yang disebut dengan umara adalah mereka orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum syariat, ya. para pemimpin.
kedua kelompok ini ya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatilah oleh kalian Allah. Wa athi'ur rasula, dan taatilah oleh kalian Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulul amri dari kalian. Kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Allah menyuruh kita untuk mentaatinya, Allah menggunakan fi'il athi'u. Ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Ketika kita disuruh mentaati Rasul, wa athi'ur rasul, menggunakan kalimat athi'u juga. Tapi ketika ulul amri tidak memakai athi'u, wa ulul amri minkum. Ya. Wa ulil amri minkum. Dan ulul amri di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada ulul amri itu hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yakni selama yang diperintahkan oleh ulul amri kepada kita perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Selama yang diperintahkan oleh ulul amri kepada kita perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, ya, bukan bagian daripada maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mentaatinya. Sementara jika apa yang mereka perintahkan kepada kita, ya, itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaati mereka dalam perkara ini. Tapi tetap kita mentaati mereka dalam perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara dalam perkara ada maksiat di dalamnya, kita enggak taat. Tapi dalam perkara yang tidak ada maksiat di dalamnya, kita tetap taat. Yakni tidak taatnya kita kepada ulul amri misalnya dalam perkara maksiat bukan berarti kita harus mengangkat tangan kita, yakni mengangkat baiat kita kepada ulul amri. Ya. Tetap kita membaiat ulul amri, ya, hanya saja dalam perkara-perkara maksiat kita tidak mentaati mereka. Nah, ulul amri dalam ayat ini maksudnya adalah al-ulama wal umara, ya, yaitu orang-orang yang mengurusi, ya, urusan agama kita, yakni mereka para ulama, ya, dan juga orang-orang yang mengurusi urusan duniawi kita, dan mereka itu adalah para umara. Nah, mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu berarti menjadikan ulama tadi sebagai Tuhan selain Allah. Karena al-musyarri' huwa Allah, karena yang membuat syariat itu hanyalah Allah. Yang menghalalkan, yang mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya, itu semata-mata karena kita mengikuti apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengatakan ini halal, ya, dia harus mendatangkan dalilnya, ya, dari Al-Quran maupun Sunnah. Orang yang mengatakan ini haram, maka juga dia harus mendatangkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara orang yang mengatakan ini halal dan ini haram, sementara dia tidak memiliki dalilnya, maka dia telah terjatuh pada perbuatan dosa besar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ya, janganlah kamu
mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Ya. 6. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-116, "Wala taqulu lima alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ya, sungguh orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Nah, ya, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Maka seseorang yang dia mengatakan bahwa ini halal dan ini haram, dia wajib mendatangkan dalilnya. Ya. 6. Hujjah atas perkataannya tadi. Karena yang boleh menghalalkan atau mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita itu hanya mengikuti saja apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Adapun perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya, ya, maka kita berhenti darinya. Ya, sampai kita mengetahuinya. Ya, dengan bertanya kepada ahlinya atau dengan melihat dalil-dalil, ya, secara umum, ya, kemudian dan juga kaidah-kaidah, ya, usuliyah dan fiqhiyah, kemudian baru diterapkan pada perkara-perkara tadi, terutama perkara-perkara yang baru, ya, yang tidak ada pada zaman dahulu. Nah, al-muallif rahimahullah menyebutkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Wa qala Ibnu Abbas yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Dan berkata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir saja turun kepada kalian, ya, hijaratun minas sama', yaitu batu-batu dari langit. Hampir-hampir saja batu-batu langit itu menimpa kaliannya, turun dari langit. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ya, aku mengatakan Rasulullah telah bersabda demikian, tapi kalian menentangnya, kalian menolaknya dengan mengatakan, kan Abu Bakar mengatakan demikian, kan Umar juga mengatakan demikian. Ya, berhujjah dengan apa? Dengan perbuatan, ya, manusia, ya, dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ay qalahu liman nadharahu fi mut'atil hajj wa kana huwa ya'muru biha li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam biha fahtajja alaihi al-mukhalifu bi nahyi Abi Bakr wa Umar anha wahtajja Ibnu Abbas bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ini, ya, ketika beliau itu berdebat dengan orang-orang dalam masalah haji tamattu, boleh nggak haji tamattu. Maka Abdullah bin Abbas menyebutkan, yakni memerintahkan orang-orang untuk tamattu dalam haji, ya, dikarenakan Nabi SAW memerintahkan kita untuk tamattu. Ini sebaik-baik haji itu tamattu. Ya, maka orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang tidak setuju dengan dengan Abdullah bin Abbas ini, mereka mengatakan, ya, yakni mereka berpendapat tidak haji tamattu, ya. Mereka mengatakan Abu Bakar melarang, Umar juga melarang. Nah, padahal yang disebutkan oleh
Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW memerintahkan, yakni haji tamattu itu bukan haji yang terlarang, ya, bahkan dianjurkan untuk tamattu ketika haji. Maka ketika Abdullah bin Abbas ini mendapatkan bahwa orang-orang itu menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan pendapat seseorang, beliau mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir saja turun kepada kalian, ya, yakni batu-batu dari langit. Ini hampir saja ada hujan batu dari langit gara-gara apa yang kalian lakukan dari mendahulukan pendapat manusia dan membuang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya batu dari langit itu tidak mustahil, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang dengan diturunkan batu dari langit, ya. Ini hujan batu itu tidak mustahil. Nah, pernah terjadi pada zaman Nabi atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Abraha dan tentaranya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Nah, dan diutus kepada mereka burung-burung yang banyak, ya, kemudian mereka melempari burung-burung tadi, melempari mereka dengan batu-batu, ya, dari sijil. Dan juga tentang kaumnya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menghukum kaum Nabi Lut, ya, Allah berfirman, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut, ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka hasib, menghujani mereka dengan hasiban yakni apa, hijarah, ya. Nah, dihujani mereka dengan batu dari langit yang panas. Nah, karena penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, maka Abdullah bin Abbas takut akan dihujani mereka dengan hujan batu sebagaimana kaum sebelumnya, karena mereka mendahulukan perkataan manusia daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, yushiku an tanzila alaikumul hijaratu minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Nabi yang mulia dan seutama-utama manusia, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Abu Bakar dan juga Umar setelahnya. Ini ijma' ulama, ya. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mentaati Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, ikutilah oleh kalian dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Secara khusus Nabi menyebutkan dua orang ini. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan iyuti'u Aba Bakrin wa Umar, na'am, yurshidu. Jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan, ya, mendapatkan petunjuk. Nah, ya, Nabi menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW juga menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Mereka siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya.
Jadi tentang Abu Bakar dan Umar ada perintah dari Nabi SAW agar kita mentaati mereka. Akan tetapi jika pendapat mereka ternyata bertentangan dengan sunnah, dan tentunya mereka tidak sengaja ya untuk melawan sunnah, dan tidak ada niatan mereka untuk bertentangan atau menolak sunnah, ya hanya saja mungkin mereka punya takwilan ya yang mereka anggap itu benar, atau mungkin sunnah ini belum sampai kepada mereka sehingga berpendapat dengan pendapat yang yakni bertentangan dengan sunnah misalnya, ya walaupun kita tidak mengetahui bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi jika Abu Bakar dan Umar misalnya mereka dengan berpendapat dengan pendapat yang ternyata tidak sejalan dengan sunnah, tidak boleh kita mentaati mereka. Akan tetapi kita wajib mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan Nabi, mendahulukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan mereka. Nah, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya beliau dengan keras mengatakan kepada orang-orang yang mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar dalam masalah ini, ya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama yushiku an tanzila alaikumul hijaratu minas sama, ya aqulu qala Rasulullah wa taquluna ya lakin naha Abu Bakar wa Umar. Dan dalam athar ini ada isyarat bahwasanya taqlidul a'ma, mengikuti seseorang secara membabi buta, mengikuti seseorang bukan karena dalilnya itu, atau ta'assub madhabi, ya ta'assub madhabi yakni berpegang dengan madhabnya dan fanatis, ya fanatik dengan madhabnya, pokoknya kalau bukan madhabnya nggak akan diterima, ya ini menjadi salah satu sebab seseorang itu bisa tercegah dari kebenaran, tercegah daripada hidayah. Nah, makanya diingatkan di sini, kalau kepada Abu Bakar dan Umar saja, yang mana banyak nas-nas yang menyebutkan tentang keutamaan mereka ini, itu kita tidak boleh mentaati keduanya ketika bertentangan, berseberangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih selain keduanya, ya lebih-lebih selain keduanya yang tidak ada nas secara khusus ya yang menunjukkan tentang kelebihan ya orang tersebut. Nah, orang yang disebutkan ya secara khusus tentang keutamaannya saja kita nggak boleh mentaatinya dalam perkara-perkara yang jelas-jelas itu misalnya bertentangan dengan sunnah ya atau dengan syariat, apalagi orang yang selain mereka berdua. Dan tentunya kalau misalnya ya Abu Bakar dan Umar pernah berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi syariat, maka yang pertama mereka tidak sengaja untuk melakukannya, atau mereka memiliki takwilan yang lain ya yang mereka anggap ini baik, ini benar, ya. Atau bisa jadi karena mereka berpendapat ya karena tidak adanya dalil yang sampai kepada mereka. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Dan yang kedua, menunjukkan bahwasanya mereka itu manusia biasa yang bisa saja salah. Walaupun mereka adalah orang yang hebat, mereka adalah orang yang utama, bahkan seutama-utama manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja mereka adalah manusia yang bisa salah, maka tidak boleh mereka dituhankan ya dengan ya berpendapat bahwa yakni semua pendapatnya dan perkataannya itu wajib ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ya. Nah, tidak boleh seperti itu karena mereka adalah manusia biasa. Yang tidak boleh dimaksiati ya itu hanya Allah dan Rasulnya. Artinya yang tidak boleh diselisihi perkataannya ya itu hanya Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya
maka selama ya perbuatan mereka itu tidak sejalan dengan syariat, kita tidak wajib mentaatinya. Bahkan kepada Umar, bahkan kepada Abu Bakar, terlebih lagi kepada selain keduanya. Maka bagi seorang muslim yang menjadi patokannya ya, ketika ingin mengikuti pendapat seorang, yang menjadi patokannya adalah ya orang ini pendapatnya sejalan dengan Quran dan Sunnah. Ya, nah kalau sejalan dengan Quran dan Sunnah kita ikuti siapapun dia, walaupun dia mungkin dari mazhab kita atau selain mazhab kita. Ya, dalam mazhab fiqih maksudnya ya. Walaupun mereka ulama kita atau mereka bukan ulama kita, yakni bukan ulama mazhab kita maksudnya. Karena fanatik mazhab itu tidak boleh. Fanatik mazhab itu nggak boleh. Ya, misalnya saya mazhabnya Syafi'i, maka kalau bukan Syafi'i saya tidak akan mengambil. Ya, naam. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berpendapat demikian misalnya. Ya, tapi ternyata pendapatnya lemah, maka wajib kita tinggalkan pendapat tersebut dan kita mengambil pendapat yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga kalau misalnya saya mazhabnya Hambali, dalam suatu perkara ternyata mazhabnya lemah, ya, dan mazhab Syafi'i jauh lebih kuat dalam perkara ini, maka kita ambil mazhab yang lebih kuat. Nah, karena ya para ulama mereka mengatakan idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika perkataan ya, jika hadis itu sahih, maka sebenarnya itu adalah madhabku, baik beliau berpendapat dengan pendapat itu atau tidak berpendapat dengan pendapat itu. Ya, karena tidak berpendapatnya mereka dengan pendapat ya yang sejalan dengan hadis itu pasti banyak sebabnya. Ya, ada sebabnya. Mungkin karena hadis ini enggak sampai kepada mereka sehingga mereka berijtihad. Ya, dan jika mereka telah berijtihad kemudian mereka benar mendapatkan 2 pahala, tapi jika berijtihad dan ternyata tidak tepat, dia mendapatkan 1 pahala. Nah, ya, atau mungkin mereka punya takwilan dengan takwil yang lain, ya. Nah, sementara yang lain itu berpegang dengan zahirnya, dengan zahir nas, bisa saja akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, baik. Ya, kita dengarkan azan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelahnya. Baik. Kita lanjutkan kepada al-ma'na al-ijmali lil athar. Anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma يتوقع أن ينزل الله عقوبة من السماء عاجلة شنيعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya Abdullah bin Abbas ya yakni merasa bahwasanya Allah akan menurunkan hukuman dari langit dengan segera ya sebagai celaan ya atau buruknya orang yang mendahulukan perkataan Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-iman bir Rasul sallallahu yaqtadi mutaba'atahu. Karena beriman kepada Nabi itu menuntutnya untuk mengikutinya. Ya, wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin yaqtadi mutaba'atahu wa taqdima qawlihi ya. Nah, jadi mentaati Nabi, beriman kepada Nabi itu berkonsekuensi atau menuntut kita untuk mengikuti beliau dan mendahulukan perkataan beliau atas perkataan setiap orang, siapapun dia, kaina mangkana, ya siapapun orang tersebut, baik itu Abu Bakar, baik itu Umar, lebih-lebih selain keduanya, ya, maka tidak boleh kita dahulukan perkataan mereka di atas perkataan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mendahulukan ya perkataan Rasulullah sallam dari seluruh perkataan manusia, siapapun ia. Munasabatu dzikrihi fil bab, ya. Hubungan disebutkannya athar ini di dalam bab ini. Athar Ibnu Abbas ini disebutkan di dalam bab ini. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalla Allahu wa tahlili ma harrama Allah faqad ittakhadahu arbaban min dunillah. Ya. Hubungan disebutkannya athar ini dalam bab ini, annahu yadullu ala tahrimi ta'atil ulama'i wal umara fima khalafa hadiy ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa annaha mujibatun lil 'uqubah. Ya, bahwasanya athar ini menunjukkan haramnya mentaati ulama dan umara dalam perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mentaati ulama dan umara dalam perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi ini haram. Wa annaha mujibatul lil 'uqubah, dan bahwasanya perbuatan ini itu bisa ya mendatangkan musibah, yakni mewajibkan datangnya hukuman bagi orang yang melakukannya. Nah, ya, hanya saja kita husnudzon dengan para ulama ketika mereka berpendapat dan ternyata pendapatnya tidak sejalan dengan syariat, ya, kita husnudzon dengan mereka bahwa mereka itu telah berijtihad. Ya, telah berijtihad, hanya saja ijtihadnya tidak tepat. Ya, ijtihadnya dalam hal itu tidak tepat. Nah, ya, dan alhamdulillah dalam setiap perkara pasti tetap akan ada ulama yang berpendapat dengan pendapat yang benar. Ya, dalam setiap perkara tidak ada satupun perkara yang mana di situ tidak ada, di situ semua orang itu salah dalam berpendapat. Itu nggak ada satupun masalah, nggak ada satupun perkara yang mana semua ulama berpendapat dalam perkara tadi itu salah. Itu nggak ada. Ya, nah, karena kalau ada suatu masa di mana para ulama itu semuanya berpendapat dan ternyata pendapat mereka salah, ya, tidak ada satupun yang benar, ya, maka itu akan menjadikan apa? Ya, ini terputusnya syariat ini, ya, terputusnya kebenaran dari syariat ini. Karena ada satu masa di mana semua orang itu salah, ya, dan itu tidak mungkin. Dan Nabi SAW juga bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq, akan tetap ada ya sekelompok manusia dari umatku yang senantiasa ya, yang dia ditolong di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqq, yang mereka menang di atas kebenaran. Jadi setiap masa akan ada, ya, yang akan tetap ada yang mereka berpegang dengan kebenaran. Nah, sehingga kalaupun misalnya kita memilih suatu pendapat, ya, dari pendapat para ulama, ya, dibanding pendapat-pendapat yang lainnya, maka pilihan kita itu harusnya karena dalil yang dibawa oleh ulama tadi, bukan karena orangnya tadi, bukan karena ulamanya tadi. Ya, karena saya udah cinta dengan ulama ini, maka saya akan mengambil semua pendapatnya. Ya, saya nggak tahu ya dia mau benar atau mau salah, yang penting saya akan ambil semua pendapatnya. Ya, nah, karena ulama itu ulama yang saya cintai misalnya. Tidak, ya, terutama lagi bagi para penuntut ilmu. Kalau orang-orang awam, ya, maka mereka usahanya adalah mengikuti ulama yang menurutnya mereka adalah orang-orang yang selamat, ya. Kalau orang awam, karena orang awam kan nggak bisa meneliti dalil, ya. Jadi kewajibannya adalah berijtihad untuk mencari ulama yang
bisa membawanya kepada yang hak. Nah, berijtihad. Nah, ijtihadnya itu mencari ulama, disertai dengan banyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk supaya bisa mengikuti ulama yang bisa membimbingnya ya di atas kebenaran ya, terutama dalam masalah akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun para penuntut ilmu, maka kewajiban mereka adalah meneliti. Ya, ulama ini berpendapat seperti ini, yang ini berpendapat seperti ini. Ternyata pendapatnya beda. Maka kewajiban penuntut ilmu itu meneliti. Ya, mana yang paling benar, mana yang paling mendekati kebenaran yang dia akan ambil dan dia akan amalkan. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Ya. Agar dia ketika mengamalkan suatu amalan dia merasa tentram. Karena amalannya tadi ada dasarnya. Ya. Nah, ini bagi para penuntut ilmu. Nah, karena mereka memiliki kelebihan dibanding orang-orang awamnya. Ya, dibanding orang-orang awamnya. Nah, ma yustafadu min al-athar, faedah athar ini wujubu taqdimi qawli Rasulullah SAW ala qawli kulli ahadin. Wajibnya mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas semua perkataan siapapun itu. Ya, kita tidak boleh mendahulukannya di atas perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua, anna mukhalafata hadi Rasulullah SAW tujibul uqubah. Bahwasanya menyelisihi petunjuk Nabi SAW itu yang bisa mendatangkan hukuman, ya, yang mewajibkan datangnya hukuman, ya, bagi orang yang menyelisihinya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'anul Karim ada peringatan dari Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka itu menyelisihi dari perintahnya, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus berhati-hati karena hal ini akan menyebabkan antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah. Fitnah ini bisa berarti musibah, hukuman, ya, atau kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Ya. Nah, ini akan disebutkan oleh al-muallif dalam dalil berikutnya, yaitu dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Baik. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.